di rel Bengkong Solo, di tengah jalan Slamet Riyadi yang sepi. Langkah kerikil di bawah sepatu Suryo bergema lebih keras dari biasanya. Pemuda berusia 25 tahun itu berjalan sendirian, tapi bukan untuk melihat penampakan biasa. Ia datang dengan niat gelap, haus akan kekuatan yang bukan miliknya, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia kuasai. Dan malam itu, niatnya yang jahat akan menjeratnya selamanya. Suryo, pemuda berusia 25 tahun, adalah sosok kurus dengan rambut hitam acak-acakan, mata gelap yang selalu menilai orang lain, dan senyum tipis yang jarang menandakan kebaikan. Di kampungnya, ia terkenal sebagai orang yang ambisius, tapi ambisinya selalu untuk hal-hal gelap dan jahat. Tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Semua orang merasa ada sesuatu yang dingin dan menakutkan di sekelilingnya, seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Ia haus kekuatan yang bukan miliknya. Sejak muda, Suryo percaya bahwa arwah bisa dipaksa untuk mengabulkan keinginan manusia, bukan untuk kebaikan, tapi untuk menguatkan dirinya sendiri, menguasai orang lain, dan memenuhi ambisi gelapnya. Ia sering membaca buku-buku ilmu hitam, mencatat mantra-mantra, dan melakukan percobaan kecil untuk menguji kemampuannya. Semua itu membuatnya semakin percaya bahwa ia bisa menguasai hal-hal yang seharusnya manusia tidak bisa sentuh. Malam itu, Suryo menapaki rel Bengkong, jalur kereta tua yang terkenal angker di Solo. Cerita rakyat setempat selalu memperingatkan bahwa rel ini dihuni oleh arwah, terutama wanita berbaju putih yang konon gentayangan di malam hari. Banyak orang mengaku pernah melihatnya melayang, menatap kosong, atau tiba-tiba menghilang. Tapi bagi Suryo, itu bukan alasan untuk takut. Tujuannya jauh lebih jahat. Ia ingin menangkap roh itu, memaksanya menjadi penolong dalam ilmu hitamnya, dan memanfaatkan kekuatannya untuk menguasai orang-orang di sekitarnya. Ia sama sekali tidak peduli pada legenda atau peringatan orang. Langkah Suryo berat di atas rel tua. Kerikil di bawah sepatu bergemerincing di kesunyian malam. Suara itu terdengar begitu nyaring seolah menembus kehampaan di sekelilingnya. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah dan daun busuk, merayap masuk ke hidungnya dengan dingin yang menusuk tulang. Lampu jalan yang berpendar redup memantulkan bayangan panjang di aspal dan rel, membuatnya tampak seperti berjalan di lorong waktu sendiri, di antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Ia membuka gulungan kain hitam dari tasnya, menatap rel seakan itu adalah altar yang akan memberinya kekuatan gelap yang selama ini ia impikan. Tangan Suryo gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena gairah dan keserakahan yang membara di dalam dirinya. Ia menunduk, menata kain di atas rel, merasakan teksturnya yang kasar di ujung jarinya, seolah kain itu menuntunnya untuk melakukan ritual. Di ujung rel, sosok wanita berbaju putih muncul perlahan. Tubuhnya tembus pandang, rambut panjangnya menutupi wajah, namun aura kesedihan dan kemarahan yang menyelimutinya begitu kuat, sehingga udara di sekitarnya terasa membeku. Suryo menelan ludah, hatinya berdetak lebih cepat, tapi keserakahan di matanya menahan langkahnya. Ia tetap maju, menatap wanita itu dengan tatapan yang menantang, meski setiap langkah membuat bulu kuduknya meremang. Suryo mulai melafalkan mantra-mantra tua yang dipelajarinya dari buku ilmu hitam. Suara lirihnya berbaur dengan desiran angin malam. Dengan ini, kekuatanmu akan menjadi milikku.
dan kau akan menunduk padaku." Gumamnya dengan nada tegas tapi gemetar di ujung kata, seakan mantra itu sendiri menuntut nyali yang kuat. Tiba-tiba, dari sisi lain rel, suara langkah berat terdengar, terlentang dan bergema seperti menantang kesombongannya. Dari bayangan malam, muncul makhluk hitam tinggi, sosok gelap yang tampak menyerap cahaya dari sekitarnya. Angin bertiup kencang, menerbangkan kain hitam dari tangan Suryo, yang terbang dan berputar di udara seperti terlepas dari dunia nyata. Wanita berbaju putih melayang lebih dekat, tatapannya menembus jiwa Suryo. Kesedihan dan amarahnya begitu kuat, hingga Suryo merasakan panas dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Jantungnya seperti terhenti sesaat. Ia terhuyung mundur, tapi kaki dan tangannya seolah tertahan, tidak bisa bergerak, seakan rel itu sendiri menahannya. Suryo mencoba mengulang mantra, tapi suaranya serak. Angin malam bertambah kencang, membawa kabut tipis yang melingkupi rel. Tangan-tangan dingin muncul dari udara tipis, menyentuh tubuhnya, dan membuatnya membeku. Makhluk hitam itu semakin mendekat, menutup jalan keluar. Nafasnya tersengal, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menatap wanita itu lagi, dan kali ini ia bisa melihat jelas matanya. Mata yang bening, penuh penderitaan dan kemarahan, seolah menembus jantung Suryo. Ia ingin lari, ingin mundur, tapi kaki dan tangan terasa berat, seolah setiap niat jahatnya ditahan oleh kekuatan yang lebih besar. Di saat itulah, Suryo menyadari sesuatu yang menakutkan. Ini bukan sekedar uji nyali, bukan sekedar permainan ilmu hitam. Niat jeleknya untuk menguasai roh itu kini menjeratnya sendiri. Kain hitam yang ia bawa mulai terbakar perlahan, meninggalkan asap tebal yang membuat pandangannya kabur. Angin malam mengerikan membawa bisikan-bisikan samar, seakan ribuan suara bergema dari rel tua. "Kau manusia tamak, ini bukan tempatmu." Suryo terguncang, menunduk, dan merasakan seluruh tubuhnya tertarik ke kabut pekat yang muncul dari rel. Langkahnya tertahan, napasnya tersengal, dan matanya terpaku pada wanita berbaju putih yang melayang tepat di depannya. Makhluk hitam menatap lurus, diam, tapi aura ancamannya membuat udara di sekeliling bergetar. Pada saat itu, Suryo menyadari dengan ngeri, segala niat jeleknya tidak akan pernah membawanya ke kemenangan, hanya ke kehancuran. "Manusia tamak, kau tidak berhak mengganggu kedamaian kami," bisik arwah itu. Suaranya bergema hingga memantul di sepanjang rel, menembus kegelapan malam. Setiap kata yang diucapkan seolah menampar kesombongan Suryo, membuat bulu kuduknya berdiri dan hawa dingin merayap masuk ke tulang belakangnya. Tetap mencoba, Suryo mengulangi mantra dengan suara serak, meski tangannya gemetar hebat. Namun tiba-tiba, kabut pekat muncul dari rel, menyelimuti setiap langkahnya. Pandangannya hilang, hanya ada putih abu-abu dan bayangan samar yang bergerak di sekelilingnya. Tangan dingin menyentuh tubuhnya dari udara tipis, membuatnya membeku, tak bisa menggerakkan kaki maupun tangannya. Dari kabut, makhluk hitam tinggi muncul lagi, berdiri di tengah rel, menutup jalan keluar. Sosoknya begitu besar dan gelap. Cahaya lampu jalan seakan ditelan oleh tubuhnya, meninggalkan bayangan pekat yang bergerak seperti ingin menelan Suryo. Nafas Suryo tercekat, jantungnya berdegup cepat, dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Suryo mencoba menggapai kain hitam di dekatnya untuk ritualnya, tapi kain itu terbakar sendiri di udara, meninggalkan asap tebal yang berputar-putar di sekitarnya.
Abu beterbangan menempel di wajahnya, menusuk kulit dan mata, sementara angin malam membawa bisikan samar ribuan suara. Kau manusia tamak. Kau tidak seharusnya di sini. Kau akan dihukum. Dengan mata melebar dan napas tersengal, Suryo merasakan keserakahan dan niat jahatnya mulai berbalik melawannya. Setiap mantra yang ia ucapkan, kini seperti menariknya lebih dalam ke kegelapan yang tak bisa ia hindari. Tangan-tangan dingin merambat menjeratnya. Kaki dan tubuhnya terasa berat, seolah seluruh dunia menentangnya. Wanita berbaju putih melayang tepat di depannya. Wajahnya kini terlihat jelas. Matanya bening, penuh kesedihan, kemarahan, dan keadilan yang membuat Suryo seakan dipaksa menatap dirinya sendiri. Diri yang tamak, haus kekuasaan, dan tak tahu rasa takut sebelumnya. Keserakahanmu membawa malapetaka. Kau tak berhak mengganggu kami. Suara arwah itu menggema sekali lagi, lebih kuat dan lebih dalam. Dalam sekejap, kabut pekat menelan seluruh tubuh Suryo. Tubuhnya terasa terseret ke dalam kegelapan. Tangan-tangan dingin merayap menjeratnya dari segala arah, menahan setiap gerakan. Setiap napas menjadi berat. Suara jantungnya terdengar seperti gong yang memukul di rel sunyi. Lampu jalan tetap berpendar redup, tapi rel di sekelilingnya tampak kosong dan damai, seolah tidak pernah ada seorang pun yang melintas di sana malam itu. Tidak ada suara Suryo, tidak ada gerakan. Hanya kabut yang perlahan menghilang, meninggalkan abu kain hitam yang terbakar dan bayangan samar yang terus menempel di rel sebagai peringatan. Keserakahan dan niat jahat akan selalu menemukan hukuman mereka sendiri. Orang-orang yang melewati rel bengkong keesokan harinya hanya menemukan rel kosong. Tetapi di malam-malam tertentu, mereka mengaku melihat sosok pemuda kurus dengan rambut acak-acakan menatap dari kabut, dan bisikan halus terdengar di udara. Jangan serakah, jangan ganggu kami. Legenda baru pun lahir. Pemuda 25 tahun yang tamak dan niatnya jelek, Suryo, kini terperangkap di antara dunia manusia dan dunia arwah. Tubuhnya tak terlihat, namun kabut tipis kadang muncul di rel tua itu, membawa bayangan kurus yang berjalan tanpa arah. Orang-orang yang melewati rel bengkong pada malam tertentu mengaku merasakan sosok menatap dari kabut, dengan mata yang penuh keserakahan dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, cerita tentang Suryo tersebar ke seluruh Solo. Anak-anak takut melewati rel itu sendirian. Para remaja bersumpah tidak akan bermain-main di jalan itu setelah senja. Dan warga setempat sering memperingatkan satu sama lain. Jangan ganggu rel itu. Keserakahan membawa malapetaka. Bahkan tukang becak dan pedagang malam yang biasa melintas rel itu mengaku sering mendengar bisikan samar atau langkah-langkah berat di malam hening. Tidak hanya itu, legenda Suryo menjadi simbol peringatan bagi siapapun yang ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya atau mengejar kekuasaan dengan cara jahat. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi, selalu diakhiri dengan nada takut dan waspada. Keserakahan akan menjeratmu. Niat jahat tidak pernah luput dari balasannya. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat kabut pekat muncul tiba-tiba di rel, menutup jalan mereka sejenak, dan seakan menatap mereka seperti ingin mengingatkan, kau bisa saja menjadi Suryo berikutnya. Sosok wanita berbaju putih yang dahulu gentayangan sendirian, kini tampak muncul bersamaan dengan kabut itu, mengawasi siapapun yang berani melintasi rel di malam hari. Dengan waktu,
rel bengkong berubah dari sekadar jalur kereta tua menjadi tempat yang penuh misteri dan peringatan hidup. Lampu-lampu jalan yang redup dan suara kerikil di rel menjadi saksi bisu dari legenda Suryo, pemuda tamak yang mencoba menguasai kekuatan roh dan akhirnya terperangkap selamanya dalam kesalahan dirinya sendiri. Dan meski hari berganti, kisahnya tetap hidup, berbisik di antara bayangan malam Solo. Hati-hati dengan niatmu manusia, keserakahan tidak pernah luput dari balasan. Selesai.